Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rina Jupan, dari kelas 7B Manajemen S1 Reguler A dengan NPM 19110064. Di sini saya ingin memaparkan pengambilan keputusan etis. Perilaku tidak etis adalah dalam bisnis tidak hanya menciptakan risiko hukum bagi perusahaan, namun beresiko pada kelangsungan hidup perusahaan yang tidak peduli terhadap etika akan merusak keputusan dan berimplikasi kalahnya persaingan dalam pasar, bahkan memungkinkan perusahaan mengalami kebangkrutan. Yang selanjutnya ada nilai-nilai etis. Nilai-nilai etis adalah keyakinan dan prinsip-prinsip yang secara adil untuk tujuan kesejahteraan. Yang diantaranya ada dua elemen penting nilai-nilai etis. Yang pertama, nilai yang etis bertujuan untuk kesejahteraan. Yang kedua, kesejahteraan atas dasar nilai etis bukan merupakan kesejahteraan yang bersifat pribadi dan egois. Yang selanjutnya, sementara prinsip etis bisnis menurut Sony Club tahun 1998 dan dikutip kembali oleh Muslim 2017, terdapat 5 prinsip etika bisnis, yaitu yang pertama, prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran tentang apa yang dianggap baik. Dan yang kedua, prinsip kejujuran merupakan prinsip yang berdasarkan dalam mendukung keberhasilan usaha bisnis. Dan yang ketiga, prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional, objek serta dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat, prinsip menguntungkan mutual benefit prinsip menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa. Dan kelima, prinsip integritas moral. Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Dan yang selanjutnya, pengambilan keputusan yang etis dalam konteks pribadi dan profesional, diantaranya ada 5. Yang pertama, menentukan fakta-fakta yang dibutuhkan. Yang kedua, mengenali terlebih dahulu sebuah keputusan atau permasalahan sebagai sebuah keputusan atau permasalahan sebagai sebuah keputusan yang bersifat etis atau permasalahan etis. Dan yang kedua, mengidentifikasikan dan mempertimbangkan semua pihak yang dipengaruhi oleh sebuah keputusan. Yang keempat, mempertimbangkan alternatif yang tersedia. Dan yang terakhir, yang kelima, mengambil keputusan harus tetap dilakukan seperti apapun kondisinya. Ini selanjutnya, pengambilan keputusan yang etis dalam konteks tanggung jawab pemberi kerja dan hak karyawan. Ada 4. Yang pertama, isu-isu etis di tempat kerja. Yang kedua, parameter dan hubungan kerja. Yang ketiga, perampingan. Yang keempat, kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang etis dalam konteks penggunaan teknologi dan privasi di tempat kerja. Intinya ada 4. Yang pertama, kejujuran dan akurasi. Yang kedua, menghargai privasi. Yang ketiga, menghargai hak-hak kepemilikan dan rasa aman. Yang keempat, akuntabilitas. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang etis dalam konteks permasalahan. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, keadilan, kesehatan, keselamatan bagi konsumen. Dan yang selanjutnya, pengambilan keputusan yang etis dalam konteks tata kelola perusahaan, akuntansi dan keuangan. Di antaranya ada 7. Yang pertama, standar, yang kedua, independensi, yang ketiga, seleksi, yang keempat, kepemimpinan, dan yang kelima, tenaga ahli, yang keenam, budaya, dan yang terakhir 7, tanggung jawab. Ini sekian pemaparan tentang pengambilan keputusan etis. Dan yang selanjutnya, ingin memaparkan pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Yang diantaranya ada etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, diambil dari kata etos dalam bentuk jamaknya, yaitu
Taeta yang berarti adat istiadat atau kebudayaan. Dan yang budaya dalam perspektif organisasi diartikan sebagai sistem pembagian nilai dan kepercayaan yang saling berinteraksi dengan orang lain dalam suatu organisasi, struktur organisasi, dan sistem kontrol yang menghasilkan norma perilaku. Dan yang budaya adalah hasil karya cipta manusia yang menghasilkan dan telah dipakai sebagai bagian dari tata kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya komponen budaya. Di antaranya ada nilai sebagai sebuah keyakinan tentang apa yang benar dan yang salah. Nilai juga nilai juga diartikan sebagai asumsi pasar mengenai apa-apa yang ideal, diinginkan, atau berharga pengguna. Untuk yang keyakinan diartikan tentang beragama seharusnya bekerja. Yang selanjutnya kekuatan budaya, diantaranya ada 3. Yang pertama, budaya yang kuat memiliki potensi yang jauh lebih besar untuk berkoordinasi dan kontrol perilaku secara implisit. Yang kedua, budaya yang kuat senantiasa memiliki nilai-nilai baik formal maupun non formal yang dianut dan dijalankan secara bersama dan berpengaruh pada perilaku dan kepentingan kerja pimpinan dan anggota organisasi. Yang terakhir, 3 kegiatan untuk menguatkan budaya organisasi dapat dilakukan melalui pemberian contoh-contoh dan teladan yang baik. Dan selanjutnya hubungan etika dan budaya. Etika dan budaya memiliki hubungan yang erat di mana masyarakat yang berbudaya tinggi dianggap lebih mengerti dan memahami etika, sedangkan masyarakat dengan memahami budaya yang rendah cenderung kurang memahami etika. Yang selanjutnya hubungan etika dengan moral. Etika merupakan dimensi moralitas yang berkaitan erat dengan adat istiadat dan kebiasaan yang telah diterima dengan tujuan untuk membedakan mana perilaku yang baik, buruk. Etika dapat diterjemahkan sebagai bentuk tindakan yang mencangkup pada moralitas sebagai tolak ukurnya. Untuk perspektif moral, diantaranya ada 3. Yang pertama agama, yang kedua hati nurani, yang ketiga aturan-aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang selanjutnya perspektif etika, yang ada 3, diantaranya ada perspektif Islam mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga perspektif Barat yang didasarkan pada rasio yang berakar pada pemikiran manusia tanpa diikat oleh moralitas yang berakar pada keyakinan atau agama. Dan yang terakhir perspektif lingkungan sosial memiliki pandangan yang sama dengan perspektif Islam yang sebagai filter bagi perilaku individu dalam menjalankan kehidupannya. Yang selanjutnya pendekatan etika dalam pengambilan keputusan, di antaranya ada 4. Pendekatan manfaat. Perilaku moral harus menghasilkan kebaikan bagi kelompok mayoritas, di mana setiap keputusan yang diambil selalu didasarkan pada nilai manfaat yang lebih besar dari 2 atau lebih keputusan yang diambil. Yang kedua, pendekatan individualisme. Tindakan dikatakan bermoral apabila mendukung kepentingan jangka panjang individu yang pada akhirnya mengarah kepada kebaikan yang lebih besar. Yang ketiga, pendekatan hak-hak moral. Keputusan yang tidak melanggar hak asasi dari mereka yang dipengaruhi oleh keputusan-keputusan tersebut. Yang keempat, pendekatan keadilan. Keputusan moral harus memenuhi nilai keadilan, kewajaran, kesetaraan, dan tidak memihak. Dan selanjutnya ada pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Intinya pertimbangan etika. Intinya ada 4. Pertama, penentuan tujuan, proses pengambilan keputusan, penerapan tindakan yang dipilih, dan yang terakhir pengawasan berkelanjutan terhadap konsekuensi. Dan yang terakhir permasalahan terkait dengan etika bisnis. Di antaranya ada 7. Yang pertama, ditemukan tindakan-tindakan perusahaan yang bersifat merugikan masyarakat. Yang kedua, adanya tindakan insider trading
dalam bidang perdagangan. Dan yang tiga, keputusan bisnis yang mengedepankan keuntungan jangka pendek dengan tidak memikirkan dampak jangka panjang. Dan yang keempat, melakukan PHK secara tidak jujur yang tanpa sebab yang jelas dengan pemberian pesangon yang tidak layak kepada karyawan. Yang kelima, perusahaan tidak memberikan fasilitas jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan dan dana pensiun dengan alasan laba yang diperoleh perusahaan masih kecil. Yang keenam, ditemukannya perusahaan yang memperkerjakan karyawan di bawah umur dan pemberian gaji di bawah normal atau di bawah umur. Yang terakhir, masalah lemahnya undang-undangan dan peraturan yang berhubungan dengan etika bisnis, ketenaga kerjaan, lingkungan hidup. Sekian dari pemaparan pertimbangan di 3 dalam pengambilan keputusan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.